Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa, saya akan mereaksi soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Banyak dari supporter timnas Indonesia yang mempertanyakan mengapa Shin Tae-yong tidak memanggil para pemain naturalisasi yang berposisi sebagai penyerang tengah. Ragnar Oratmangun memang biasa main di sayap, sementara Rafael Strijk masih perlu proses. Pun dengan Yes Raven yang perjuangannya masih sangat panjang. Coach Shin malah memanggil para pemain belakang. Di kemudian hari langkah ini bisa dipahami untuk bersaing dengan striker lawan yang secara postur tinggi besar. Setelah area pertahanan diatasi, Coach Shin mulai fokus untuk memoles para striker timnas. Ia membawa Yeom Ki-hun yang merupakan mantan pelatih dari Suwon Samsung Blue Wings yang diplot untuk melatih khusus para striker. Dalam latihan bersama timnas Indonesia, Coach Yum melatih Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan juga Ramadan Sananta. Sementara itu, Rafael dan juga Ragnar akan dilatih di Saudi. Menurut Coach Yum, kualitas striker timnas Indonesia tidaklah payah. Bahkan mereka punya kekuatan yang bagus. Kelemahannya cuma ada di keseimbangan. Pemain juga sering tidak tahu harus melakukan apa usai menerima bola. Selain itu, akurasi juga dipertajam. Dengan gaya bermain timnas yang sekarang, striker itu tidak perlu berlatih tendangan dari jarak jauh. Nah, inilah pentingnya kenapa mereka harus bermain di liga-liga luar begitu. Jadi semakin mereka bermain di liga luar, semakin banyak ya mereka bermain di liga luar, ya kualitas mereka akan semakin meningkat, iya kan? Karena terbukti dari pernyataan Coach Shin bilang bahwa sebenarnya mereka tidak buruk-buruk amat, tetapi ketika ada di depan gawang mereka bingung mau bikin apa, ya kan? Berbeda dengan striker-striker Indonesia seperti Rafael Struijk, kemudian Ragnar Oratmangun yang bermain di liga luar, ya kualitasnya beda. Walaupun striker-striker kita ini memang kualitasnya jauh di bawahnya pemain-pemain abroad ini teman-teman. Jadi lebih bagus mereka sering-sering bermain di luar. Kalau ada tawaran bermain di luar, sebaiknya diterima saja, jangan sampai ditolak. Nah, itulah sebabnya Coach Shin mengambil satu lagi asistennya dia sebagai pelatih striker. Karena dia lihat ada kekurangan ini di bagian striker. Sampai di depan gawang bingung mau bikin apa. Makanya didatangkanlah pelatih striker untuk menambah ketajaman lini depan Indonesia. Menurut saya ini bagus sekali. Saya dalam melakukan audit menemukan hal-hal itu. Dalam melepas tim-tim yang ada di PSSI ini bukan sebuah bentuk arogansi, tetapi kita sudah membawa. Ya bagaimana mau bilang arogansi Pak? Kan mereka itu makan uang negara itu. Hanya perusahaan HR yang terkenal namanya untuk melakukan assessment menginterview satu-satu dan Pak Sekjen sendiri sudah bertemu seluruh pegawai. Mulai besok saya juga akan bertemu berkelompok, ada badan tim nasional, ada keuangan dan macam-macam. Iya, memang mereka harus dibasmi semua itu. Mereka yang menggunakan aset PSSI untuk kepentingan pribadi, mereka harus dibasmi. Karena kalau mereka masih ada di badan PSSI, di tubuh PSSI, maka sepak bola Indonesia baik itu di tim nasional, di Liga 1, Liga 2 itu akan carut marut dan tidak jelas keberadaannya nanti. Jadi lebih baik ketika mereka masih ada di situ, pangkaslah mereka, PHK mereka, pecat mereka, rekrut orang-orang yang punya kapasitas di situ. Jangan sampai pakai terus mereka, maka sepak bola Indonesia akan semakin tenggelam dan kita akan menjadi sampah di mata negara lain. Hola, dengan video ini gue atas nama juga banyak sekali netizen yang ingin memberi dukungan kepada kalian pemain timnas yang akan bertanding lawan Saudi dan juga Australia. Gue selalu bilang bahwa kalian ini aset negara, tapi jangan sampai label ini menjadi beban buat kalian. Berdasarkan pengalaman gue sebagai pelatih, kalian kalau tampil lepas, disitulah akan kelihatan hasilnya. Dan kalau orang bilang, ya lawan Saudi, semoga nggak kalah banyak, seri atau apa, enggak. Gue bilang kalian masuk lapangan hanya dengan satu job desk, yaitu menang. Nggak ada seri, nggak ada kalah, hanya menang. Mindsetnya itu harus dirubah untuk menang.
entah hasil akhir gimana, kita terima aja. Intinya kalau kalian masuk dengan mindset kita harus menang lawan Saudi dan juga Australia, disitulah gue bilang kekuatan kapasitas kalian, bakat kalian akan muncul dan kelihatan demi merah putih. Sekali lagi, ya harus punya mindset seperti itu, menang, menang, dan menang. Kalaupun nanti misalkan hasilnya itu seri ataupun kalah, ya itu kan belakangan, tidak masalah, kita bisa evaluasi lagi. Tetapi ketika masuk di lapangan, supaya jangan demam lapangan, jangan gugup, jangan nervous, salah satunya itu harus punya mindset bahwa kita harus bisa mengalahkan Arab Saudi dan negara-negara kuat lainnya. Setuju sekali, Coach. Nah, ini Hernando Ari lawan Filipina di round 2 ini kan blunder juga. Nanti kalau Paes main, ada yang komen bilang kita kasihan tidak sama Hernando Ari, dia sudah bagus, dibina dari usia muda sampai sekarang masuk tim senior, kemudian dicadangkan tiba-tiba karena ada Martin Paes, kita kasihan tidak. Ya demi timnas, kalau dia sering melakukan blunder, ya kenapa tidak kita coba Martin Paes, iya kan. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, ya memang mungkin dia mau ya titipkan Hernando Ari saja. Lihat siapa yang sudah bergabung dengan skuad dari timnas Indonesia. Walaupun prosesnya berlika-liku, ya berdarah-darah, lama, ada aja kendalanya, tetapi pada akhirnya Martin Paes sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Walaupun di pertandingan menghadapi Arab, dia akan duduk aja di tribun ya, karena belum terdaftar sebagai pemain. Tetapi lawan Australia di kandang kita, di GBK, Martin Paes sudah ada di depan gawang, di depan jaring gawang dari timnas Indonesia. Dan jelas dengan datangnya Martin Paes ini akan membuat kita jauh lebih kuat lagi. Semoga jauh lebih kuat lagi. Oke, selamat bergabung kepada Martin Paes, dan semoga ini juga bisa menjadi motivasi bagi Hernando untuk bisa lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, belajar lagi. Dan bukan tidak mungkin suatu saat justru Hernando lah yang menjadi starter. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya betul. Intinya mau bersaing, mau berlatih lebih keras, jangan sering-sering melakukan blunder. Saya pikir Martin Paes juga tidak akan terpakai kalau Hernando Ari jauh lebih bagus dari Martin Paes, iya kan? Jadi harus lebih bagus lah daripada Martin Paes. Buktikan bahwa Hernando Ari bisa, Nadeo juga bisa, tidak perlu Martin Paes. Tapi kalau misalkan masih keseringan blunder, maka jangan marah kalau Martin Paes yang terpilih sebagai starter. Langkah super cerdas PSSI. Mantap Pak Erik dan jajaran. Tak ada yang menyangka sebelumnya ternyata ada karyawan licik selama ini langsung sikat dengan PHK besar-besaran sampai 43 orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik? Ini 43 orang dorong buat apa dengan itu uang YouTube yang selama ini dimonetisasi dari YouTube itu. PSSI sebenarnya bisa gunakan itu untuk hal-hal lain, tapi mereka tilep masuk ke rekening pribadi mereka. Memang bangsat mereka ini. Layar dan siapa yang terlibat? Ini dia fakta-fakta mengejutkan di balik langkah drastis PSSI. Proses pemutusan hubungan kerja atau PHK di tubuh PSSI menjadi awal dari transformasi besar yang sedang berlangsung. Dan ternyata di dalam organisasi ini ada beberapa karyawan yang terlibat dalam tindakan licik. Kebenaran mengenai hal ini disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang mengonfirmasi bahwa sebanyak 43 karyawan PSSI telah terkena PHK. Iya, karena mereka kurang ajar kan. Mereka pakai uang YouTube, ya kan. Kan YouTube-nya PSSI ini kan dimonetisasi. Nah, hasil monetisasi itu bukan masuk ke rekening PSSI, tapi mereka uang itu masuk ke rekening mereka. Ke rekeningnya orang-orang ini yang dipecat ini. Entah kasusnya apa, salah satunya itu. Mereka pakai aset-aset PSSI untuk kepentingan pribadi. Jadi mereka dipecat. Jadi ada 43 orang ini, mereka staff atau karyawannya PSSI ini yang dipecat ini. Ngeri, latihan Arab Saudi menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia terlihat sangat intens. Seolah-olah mereka sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertempuran besar. Ini lawan Indonesia saja mereka latihan seperti ini. Apalagi kalau lawan Jepang dan Australia ini. Mereka memanfaatkan setiap sesi latihan dengan serius. Fokus pada kekuatan fisik dan ketahanan. Kemungkinan Roberto Mancini sudah memperhitungkan bahwa timnas Indonesia saat ini adalah lawan yang tangguh dan tak boleh diremehkan. Ya, mungkin mereka anggap Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Pemain-pemain Indonesia sekarang itu banyak yang bermain di liga-liga Eropa. Jadi Mancini tahu betul kualitas pemain Indonesia sekarang. Jadi dia
paksa anak buahnya dia, pemain-pemain Arab ini untuk berlatih lebih keras karena ini lawan dengan ya salah satu tim kuat di grup C ini. Ngeri, latihan Arab Saudi. 14 pemain timnas Indonesia jalani ibadah umroh sebelum duel dengan Arab Saudi. 1. Hernando Ari Sutaryadi. 2. Nadeo Argawinata. 3. Muhammad Adi Satrio. 4. Rizky Ridho. 5. Muhammad Ferrari. 6. Wahyu Prasetyo. 7. Pratama Arhan. 8. Asnawi Mangkualam. 9. Witan Sulaiman. 10. Egi Maulana Fikri. 11. Hoki Caraka. 12. Dimas Drajad. 13. Ragnar Orat Mangoen. 14. Ramadan Sananta. Iya, jadi mereka memang harus ya berdoa lah supaya mereka disertai Tuhan dan bisa mengalahkan Arab Saudi nanti. Memang harus seperti itu. Jadi ini ada toleransi dari coach STY. Saya pikir ini sangat luar biasa sekali. Ada toleransi di dalam sepak bola. Ya, jadi sepak bola menyatukan semuanya, baik itu ras, suku dan agama dipersatukan oleh sepak bola. Ini yang keren. Ini yang keren yang ditunggu-tunggu di Indonesia itu seperti ini. Dipersatukan semua oleh sepak bola, ya kan? Inilah pemain keturunan Indonesia yang memperkuat timnas Malaysia. Pemain tersebut adalah Mahali Jasuli. Dirinya adalah keturunan asli Indonesia dari orang tuanya yang berasal dari Pulau Bawean, Gresik. Dirinya lahir dan besar di Malaysia saat kedua orang tuanya bekerja di sana. Setelah dewasa, Mahali pun resmi mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Tercatat Mahali 3 kali mengubur mimpi timnas Indonesia meraih juara. Pertama, di final Piala AFF 2010 yang berlangsung di Gelora Bung Karno. Kedua, di final SEA Games 2011 dengan mengalahkan timnas melalui adu penalti. Terakhir di AFF 2012 saat dirinya mencetak gol ke gawang Indonesia sekaligus menggagalkan asa Garuda lolos ke semifinal. Nah, itu kalau waktu itu Pak Erick Thohir sudah jadi ketua PSSI, saya pikir pemain-pemain seperti ini ya akan menjadi target buruannya PSSI. Hanya sayangnya mungkin pemain-pemain seperti ini tidak dilirik, makanya mereka lebih memilih negara tetangga Malaysia. Dan ya seperti yang kita ketahui, dia mengubur mimpi dari Indonesia sebanyak 3 kali, ya kan? Coba saja dia bermain untuk Indonesia, pasti ceritanya lain, ceritanya berbeda, teman-teman. Elkan Bagot kembali memancing amarah. Ia tidak menyesal tidak dipanggil timnas Indonesia. Ia malah mengunggah sebuah postingan kebahagiaan di medsos pribadinya. Elkan Bagot bersama kekasihnya sedang merayakan ulang tahun. Unggahan tersebut pun mendapat komentar dari netizen tanah air. Ada yang mencibir sikap Bagot tersebut. Ada pula yang menyesalkan kenapa Elkan Bagot tak dipanggil lagi oleh Sinteyong saat timnas Indonesia krisis bek tengah. Jadi permasalahannya Sintayong dengan Elkan Bagot yang ya secara spesifik kita tidak tahu. Tetapi rumor yang beredar di media sosial, Elkan Bagot kenapa tidak dipanggil sama STY itu karena dia tidak datang ya waktu dipanggil ketika playoff lawan Guinea waktu itu di Prancis, ya kan dia dipanggil itu karena kita kekurangan back waktu itu. Jadi dia dipanggil sama STY tetapi dia lebih memilih untuk berlibur di Maladewa waktu itu. Jadi ya mungkin bisa jadi, itu rumor yang beredar, mungkin bisa jadi gara-gara salah satunya penyebabnya itu, maka dia tidak dipanggil lagi sama coach STY. Ya, mungkin salah satunya itu, teman-teman. Tetapi secara spesifik kasusnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, itu sama sekali tidak ada yang tahu selain mereka berdua dan orang-orang PSSI yang mungkin menyembunyikan kasus ini jangan sampai tersebar luas di masyarakat, ya supaya tidak terjadi asumsi liar di tengah-tengah masyarakat. Jadi semoga Elkan Bagot ini bisa dipanggil lagi sama coach STY karena dia ini salah satu pemain tangguh yang ada di lini belakang. Jadi kita sebenarnya butuh sekali tenaganya Elkan Bagot ini. Dia secara postur dia tinggi, besar juga. Ketika duel-duel di udara juga dia bisa menang. Jadi saya pikir kalau misalkan dia datang dan bermain di sini, ini salah satu tambahan amunisi sebenarnya untuk Indonesia. Tapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur ini. ST-nya tidak mau lagi pakai jasanya Elkan Bagot. Jadi sekarang dia lebih fokus ke klub barunya di Blackpool. Jadi ya semoga dia bisa berkembang di sana. Kalau sewaktu-waktu misalkan dia dipanggil, ya dia sudah siap. Jadi ya kita berharap dia bisa main lagi untuk timnas Indonesia, bisa tandem lagi dengan Justin Hapner, Rizky Ridho ataupun dengan J. Itzes. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.